Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Akmal Riyadi. Dan kali ini ada sebuah handphone terbaru, lagi-lagi handphone terbaru dari Realme, yaitu Realme C12. Dan ini adalah kardus yang limited edition, jadi ini nggak ada bedanya untuk isinya. Jadi bedanya cuma di gambarnya di luarnya aja. Di sini dia menggunakan baterai 6000 mAh, kameranya 13 megapiksel, kemudian layarnya 6,5 inci, dan ada fingerprint scannernya. Dan ini adalah varian yang RAM 3 GB dengan internal storage 32 GB. Jadi bisa dikatakan Realme ini mengeluarkan handphone itu setiap bulan ya. Kalau di bulan kemarin kan dia ngeluarin Realme C15, kemudian di bulan sebelumnya dia ngeluarin Realme C11. Seperti biasa di sini setelah kita membuka kotak ada tulisan "Hey, welcome to Realme Family". Kemudian di dalamnya ada SIM tool ejectornya. Kemudian terdapat juga buku panduan dan buku garansi. Kita keluarkan terlebih dahulu handphonenya dan kita lihat dulu di bagian dalamnya. Di dalamnya sini kita mendapatkan kabel micro USB, dan kemudian charger yang 10 watt. Oke, langsung kita buka aja handphonenya. Nah, jadi handphonenya ini berwarna merah dan dia teksturnya masih sama seperti Realme C15. Oke, kita coba nyalakan terlebih dahulu handphonenya dan kita coba setup terlebih dahulu si handphonenya ini. Oke, setelah selesai men-setup si handphonenya ini, kita pengen coba kamera utamanya bagaimana hasilnya. Jadi kameranya ini 13 megapiksel dengan pencahayaan yang cukup. Di sini bisa kita lihat gambarnya dihasilkannya cukup bagus ya. Jadi bisa kita pakai dan kita share di sosial media. Selanjutnya langsung kita bongkar aja handphonenya ya, tapi kita matikan terlebih dahulu si handphonenya ini. Handphonenya ini menggunakan konfigurasi dual nano SIM yang bisa ditambahkan lagi satu micro SD card. Untuk membukanya gampang sekali, kita tinggal congkel pakai alat congkel plastik seperti ini. Kemudian kita buka back covernya, tapi di sini masih agak keras karena fingerprint sensornya masih menempel di back covernya. Sama seperti seri C sebelumnya, back covernya ini terbuat dari polikarbonat atau biasa disebut dengan plastik. Sebelum kita lepaskan bautnya, kita amankan terlebih dahulu stiker garansinya. Kemudian kita lepaskan semua baut yang ada di handphone ini. Ini adalah cover pelindung dari motherboardnya, dan dia ini terbuat dari plastik juga. Selanjutnya, hal yang paling utama adalah melepaskan konektor baterainya. Kemudian bisa kita lepaskan si sensor sidik jarinya ini. Saya suka di sini desainnya warna sensor sidik jarinya ini sama dengan warna eksterior atau warna luar dari handphonenya. Kemudian kita lepaskan lagi fleksibel konektor lainnya dan kabel antenanya. Ini adalah kamera makro 2 megapiksel. Dan ini adalah kamera hitam putih atau biasa disebut monokrom dengan resolusi 2 megapiksel juga. Dan ini adalah kamera utamanya, seperti yang tertulis di bagian belakang kardus handphonenya tadi, kameranya ini mempunyai resolusi 13 megapiksel. Dan sudah dilengkapi dengan autofocus, tapi hanya dilengkapi dengan electronic stabilization, jadi bukan secara optik ya. Kemudian yang ini adalah kamera depannya dengan resolusi 5 megapiksel. Lanjut ke bagian bawah, kita bisa melepaskan modul speaker dari si handphone ini. Kemudian lepaskan konektor dan lepaskan kabel antenanya. Dan ini adalah PCB bawahnya.
Di sini terdapat penanda kerusakan air yang akan berubah menjadi warna merah ketika terkena air. Dan di sini untuk headphone jack dan micro USB portnya sudah dilindungi dengan karet. Dan ini adalah motor vibrator dari handphone ini. Kemudian di sini kita bisa angkat motherboardnya. Kita buka pelindung tembaganya. Dan kita bersihkan supaya kita bisa melihat prosesornya. Dia ini menggunakan prosesor MediaTek Helio G35 dengan GPU PowerVR GE8320. Bisa kita lihat di sini bagian baterainya dia benar-benar menggunakan baterai 6000 mAh ya. Dan ini baterainya gede banget, bisa dilihat di tangan saya. Dan kalau kita lihat dari handphonenya, baterainya ini memerlukan ruang 2/3 dari handphonenya. Dan yang paling spesial, tetap baterainya buatan Indonesia. Oke, saatnya untuk merakit kembali si handphone ini. Jadi sebenarnya kayaknya banyak yang bingung ya, kenapa Realme C12 ini dikeluarkan, padahal sebelumnya sudah ada Realme C15. Yang mana kedua-duanya ini masih menggunakan prosesor yang sama, yaitu Helio G35, GPU-nya juga sama, panel layarnya pun juga sama yang dipakainya. Baterainya pun juga sama 6000 mAh. Tapi membedakan keduanya ini ada beberapa sunatan spesifikasi di Realme C12 ini yang membuat si handphone Realme C12 ini sedikit lebih murah ketimbang si Realme C15. Salah satunya di kamera belakangnya, yang mana Realme C15 dia punya 4 kamera belakang, sedangkan di Realme C12 ini dia hanya menggunakan 3 kamera belakang. Kamera depannya juga beda nih, untuk si Realme C15 dia kamera depannya 8 megapiksel, sedangkan di Realme C12 ini kamera depannya itu 5 megapiksel. Tapi saya senang di sini mereka tetap menggunakan fingerprint scanner daripada nggak ada sama sekali gitu ya. Untuk penyimpanan, di Realme C15 dia ada beberapa pilihan seperti RAM dan storage penyimpanannya. Tapi di Realme C12 ini, setahu saya dia hanya punya satu varian, yaitu RAM 3GB dengan internal storage 32GB. Ngomongin storage atau penyimpanan, saya pengen kasih tahu ke kalian bahwa ada storage yang besar tapi dengan ukuran yang kecil. Ya, jadi ini adalah SSD dari Seagate, dan dia ini disebut One Touch SSD. Ukurannya kecil banget, dan ini dia punya kapasitas 1 TB. Ya, ini gede banget kapasitasnya. 1 TB dengan ukuran sekecil ini. Karena dia ini adalah SSD eksternal, jadi bukan hard disk eksternal, dia ini punya kecepatan transfer data yang sangat cepat ketimbang kita menggunakan hard disk eksternal. Dan saya sangat nyaman menggunakan si SSD ini selama beberapa bulan terakhir. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Oke, lanjut lagi. Di sini kita lagi menyalakan handphonenya. Oh iya, bagi kalian yang bingung pengen beli handphone Realme seperti ini, kalian bisa membelinya di iPhones Borneo. Ya, sekarang iPhones Borneo sudah menjual handphone Android termasuk si Realme ini. Jadi kalian bisa cek di Instagram mereka ya. Dijamin di sana banyak promonya. Setelah semuanya dicek, kemudian jangan lupa kita pasang kembali si stiker garansinya ini. Kemudian kita pasang si back covernya ini. Tapi ingat, kita paskan terlebih dahulu sensor sidik jarinya karena dia bisa bergeser. Dan pastikan semuanya kembali rapat seperti semula. Oke, jadi sampai di sini dulu video hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Follow juga Instagram saya di bawah sini, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.